Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazu Zahira Lintang. Di sini saya sebagai marketing agency dari IDNS Agency, yaitu agensi advertising yang profesional dan terpercaya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal dari kampanye Pantene yang bertemakan berani alami membangun kepercayaan diri dengan rambut sehat alami bersama Pantene. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai urgensi kampanye. Jadi urgensi kampanye berani alam ini terletak pada kebutuhan untuk menyelaraskan inovasi teknologi Pantene dengan tren natural beauty yang sedang naik daun. Kampanye ini tidak hanya berfokus pada aspek pemasaran produk semata, melainkan juga ingin membangun pesan yang kuat tentang penerimaan diri dan kepercayaan diri yang berasal dari rambut sehat dan alami. Selanjutnya ada pendekatan strategis agensi. Sebagai agensi komunikasi pemasaran yang profesional, kami memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam menjalankan kampanye berani alami bersama Pantene. Nah, strategi kami dirancang untuk menggabungkan elemen pemasaran tradisional dan digital, karena nanti audiens dari kampanye berani alami ini tidak hanya kaum anak muda saja, melainkan nanti kaum yang orang tua atau yang terbiasa menggunakan media konvensional juga bisa turut serta untuk mengikuti kampanye ini, sehingga pesan brand dapat tersampaikan secara efektif kepada target audiens, terutama perempuan muda di Indonesia yang mengutamakan kesehatan rambut dan kepercayaan diri alami. Lalu di sini ada tujuan strategi komunikasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap produk Pantene sebagai solusi rambut yang sehat dan alami. Jadi di sini kita ingin meningkatkan brand awareness dari produk Pantene tersebut ya. Lalu yang kedua ada memperkuat citra Pantene sebagai brand yang mendukung kepercayaan diri perempuan Indonesia dengan rambut sehat dan alami. Yang ketiga ada mendorong peningkatan penjualan produk Pantene melalui berbagai program promosi yang kreatif dan tepat sasaran. Nanti kita akan ada planning untuk mengadakan campaign secara digital dan juga offline ya. Lalu yang keempat, membangun komunitas loyal pengguna Pantene yang aktif berinteraksi dan merekomendasikan produk. Selanjutnya di sini ada segmentasi dan target audiens kita ini yang utamanya adalah Gen Z ya, dalam sekitar umur 18 sampai 35 tahun, khususnya generasi milenial dan Gen Z yang aktif menggunakan media sosial. Lalu kriterianya ada mahasiswi dan pekerja muda yang peduli pada penampilan dan kesehatan rambut. Yang kedua ada konsumen yang sudah menggunakan produk Pantene dan potensial untuk menjadi brand advocate. Terus yang ketiga ada konsumen baru yang ingin mencari solusi perawatan rambut yang aman dan efektif. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Seperti tadi yang sudah saya disclaimer ya, kita akan lebih sering menggunakan digital campaign, yaitu menggunakan sosial media berbasis seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dengan konten edukatif dan inspiratif bertema berani alami tentunya. Lalu yang kedua, kita akan mengadakan event dan aktivasi offline. Jadi kita tidak hanya mengadakan kampanye secara online saja, tapi kita juga akan mengadakan kampanye secara offline, mengadakan workshop dan talk show seputar perawatan rambut sehat alami di universitas dan komunitas perempuan sebagai ajang edukasi sekaligus interaksi langsung dengan target audiens. Selanjutnya ada influencer and community engagement. Jadi nanti kita menggandeng influencer mikro dan makro untuk memperluas brand awareness dari produk Pantene ini. Terus yang keempat ada program loyalty dan promo. Jadi nanti akan kita adakan promo terkait produk agar menarik banyak audiens untuk penasaran mengenai produk Pantene ini begitu. Lalu yang kelima ada public relation dan media coverage, yaitu mengoptimalkan hubungan dengan media untuk mendapatkan liputan positif terkait kampanye berani alami dan inovasi produk Pantene. Selanjutnya untuk waktu pelaksanaan kampanye berani alami dari Pantene ini, kita akan berjalan selama 6 bulan dimulai dari bulan Juli hingga Desember 2025. Pembagian waktu meliputi yang pertama 1 sampai 2 bulan pertama itu adalah mempersiapkan konten digital dan seleksi influencer. Jadi di sini kita mempersiapkan konten digital yang seperti apa yang cocok dan kreatif untuk ditampilkan
di dalam media digital. Lalu nanti kita akan menyeleksi influencer mana yang memenuhi kriteria yang mirip nih dengan produk Pantene kita. Terus 3-4 bulan kita peluncuran kampanye di digital dan aktivasi komunitas. 5 bulan ke depan kita ada event offline-nya dan penguatan program loyalitas. Yang 6 bulan terakhir kita mengadakan evaluasi dan optimalisasi kampanye. Selanjutnya di sini ada evaluasi dan monitoring. Nanti kami akan menggunakan berbagai indikator kinerja seperti engagement, rate di media sosial, jumlah peserta event, penjualan produk selama kampanye, serta feedback konsumen untuk memantau efektivitas program. Laporan evaluasi akan disampaikan setiap bulan kepada tim Pantene sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Lalu ini ada rincian anggarannya untuk produksi konten digitalnya sekitar 180 juta, influencer dan endorsement-nya sekitar 250 juta, manajemen media sosial 70 juta, lalu nanti event dan aktivasi campaign secara offline-nya sekitar 120 juta, lalu program loyalty dan promo sebesar 70 juta, public relation dan media 40 juta, monitoring dan evaluasi di 20 juta. Jadi total semuanya kira-kira di 750 juta untuk seluruh campaign dari Berani Alami Pantene ini. Lalu sebagai agensi yang berpengalaman dan berdedikasi, kami percaya bahwa kampanye Berani Alami ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan brand awareness dan loyalitas konsumen Pantene di Indonesia. Dengan strategi komunikasi yang terintegrasi dan program-program yang kreatif serta sesuai dengan tren pasar, kami yakin dapat membantu Pantene mewujudkan tujuan pemasaran dan membangun hubungan yang kuat dengan target audiens. Kami siap bekerja sama secara profesional dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan kampanye ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengajukan proposal ini. Kami menantikan kesempatan berdiskusi lebih lanjut dan merealisasikan program-program komunikasi pemasaran Pantene. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan saja. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih dan selamat pagi.